Kalau misalkan dari kubu yang lain itu melakukan cara-cara yang tidak sportif, ya biarkan saja. Tapi untuk Pak Ganjar Pranowo itu harusnya tetap menggunakan standar yang profesional. Kemarin beredar tentang adanya hasil survei elektabilitas para calon presiden dan wakil presiden. Dan di situ bahwa Pak Ganjar Pranowo itu berada di posisi nomor 2. Yang nomor 1 itu di posisinya Pak Prabowo dan Gibran. Kemudian yang nomor 2 itu Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Kemudian nomor 3 itu adalah Anies dan Caimin. Tapi Pak Ganjar dalam menanggapi hasil survei tersebut, beliau itu tidak ambil pusing. Artinya beliau itu memerintahkan kepada para pendukungnya agar tidak panik. Ini sebagaimana yang diliput oleh CNN ya, ini ya. Kita bacakan ya. Ini diliput pada tanggal berapa ini? Tanggal 27 ya. Ini hari Rabu tanggal 27 Desember 2023. Berarti hari ini ya. Calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat suara terkait hasil survei indikator politik yang menempatkan dirinya di posisi kedua dalam Pilpres 2024. Biasa saja, dari dulu kan ada yang turun, bahkan saya sebelumnya kan nomor 3, sekarang jadi nomor 2, ujarnya di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa tanggal 26 bulan 12. Ganjar enggan berkomentar lebih jauh ihwal posisi yang masih berada di bawah pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Ia mengaku lebih memilih untuk tetap fokus bertemu masyarakat di lapangan dan menyampaikan program-program terkait Pilpres 2024. Biarkan itu menjadi debat para pengamat saja. Kalau saya akan turun terus-menerus ke masyarakat, ujarnya. Selain itu, Ganjar meminta agar hal yang sama juga dilakukan oleh seluruh kader dan para relawan di masing-masing wilayah. Teman-teman nggak usah panik, ketemu saja dengan masyarakat terus-menerus karena kita juga punya kontrol sendiri, tuturnya. Sebelumnya hasil survei indikator politik menunjukkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul atas 2 pasangan calon lainnya. Survei ini digelar pada 23-24 Desember 2023 atau setelah debat cawapres kedua yang digelar pada 22 Desember 2023 lalu. Survei melibatkan 1.217 responden yang dipilih secara acak. Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung lewat telepon oleh pewawancara yang sudah profesional. Adapun margin of error survei yakni kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas capres dan cawapres Prabowo Gibran 46,7%, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring pada Selasa 26 bulan 12. Peringkat kedua ditempati Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan elektabilitas sebesar 24,5%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menempati posisi buncit dengan elektabilitas sebesar 21%. Tapi sekali lagi Pak Ganjar meminta kepada rakyat Indonesia yang mendukungnya agar tidak panik dengan adanya survei tersebut. Dan survei itu juga bukanlah kebenaran yang mutlak ya. Artinya yang namanya survei itu bisa berubah-ubah, dan survei itu juga bisa salah. Itu nanti penentuannya itu adalah pada saat pencoblosan, dan nanti pada saat pencoblosan itulah yang tidak bisa dirubah-rubah. Kalau cuma survei saja kan menggunakan alat, jadi itu ada apa ya, bisa ada kesalahan, bisa ada error atau apa, kita juga tidak tahu. Jadi sekali lagi penentunya itu pas pencoblosan itu. Makanya bagi para pendukungnya Pak Ganjar Pranowo tidak perlu panik menanggapi hal ini, tapi tetap fokus berkampanye menggunakan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak, agar jangan sampai nanti rakyat di Indonesia ini menjadi kecewa atau mungkin istilahnya itu tidak percaya dengan Pak Ganjar. Itu jangan sampai. Kalau misalkan dari kubu yang lain itu melakukan cara-cara yang tidak sportif, ya biarkan saja. Tapi untuk Pak Ganjar Pranowo itu harusnya tetap menggunakan standar yang profesional, tidak usah ikut-ikutan dengan tim yang lain yang mungkin menggunakan cara-cara yang tidak bagus.